Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Jaya dari Prodi Ekonomi Syariah. Nah, ini saya ingin menyelesaikan tugas UAS yang berupa video oleh dosen pengampu Pak Haidi Hajar Widardo. Nah, tugas UASnya yaitu menjelaskan sebuah materi. Nah, materi yang saya ambil di sini adalah ayat dan hadis keharaman riba dan implikasinya bagi perekonomian. Nah, ada 4 poin yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama tentang pengenalan riba dalam Islam. Kedua, ayat Al-Quran yang mengharamkan riba. Dan yang ketiga, hadis yang mengharamkan riba. Dan yang keempat, implikasi keharaman riba bagi perekonomian. Nah, pengenalan riba atau unuri merupakan praktik yang dilarang dalam Islam. Nah, larangan riba tercantum dalam beberapa ayat Al-Quran. Nah, hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, riba diartikan sebagai pengambilan tambahan atau dalam transaksi jual beli atau pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Nah, lanjut. Nah, dalam Al-Quran, riba memiliki pengertian atau penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyiimbangan yang dibenarkan oleh syariah. Nah, sedangkan secara syariat, riba adalah tambahan pada hal-hal tertentu dan tambahan atas nilai pokok hutang sebagai imbalan dari tambalan. Nah, batas waktu secara mutlak. Apa yang dimaksud dengan riba? Contohnya, riba merupakan kegiatan transaksi jual beli maupun menghasilkan riba ataupun pertukaran benda atau barang yang nantinya akan menghasilkan riba. Nah, tetapi dengan jumlah atau berbeda. Contoh dari jenis riba ini adalah pertukaran uang. Nah, atau Rp100.000 dengan pecahan Rp2.000. Namun jumlah totalnya hanya 48 lembar saja. Nah, dalam jahiliyah, riba adalah tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman. Nah, biasanya hal ini terjadi akibat peminjam tidak dapat membayarnya dengan tepat waktu atau sesuai perjanjian. Nah, ada beberapa poin yang ingin saya bahas. Nah, yang pertama, kenali bahaya riba. Nah, dengan mengenali riba, segala keburukan yang akan diterima baik di dunia dan di akhirat itu akan makin termotivasi untuk senantiasa berhati-hati dalam setiap transaksi, khususnya yang cenderung mengandung riba. Nah, yang kedua, memahami transaksi yang halal atau sesuai syariah. Nah, semakin kita memahami ilmu muamalah syariah, khususnya transaksi jual beli. Nah, di samping sebagai penambahan wawasan dan derajat kita, insya Allah SWT. Dari sana pula akan semakin kita tahu manakah transaksi yang haram atau halal. Tahukah makna transaksi yang haram atau halal atau mengandung unsur riba ataukah tidak? Nah, poin yang ketiga, hanya membeli dan atau menjual barang halal dan taib. Nah, kawan-kawan harus berhati-hati juga dalam bertransaksi, jangan sampai menjual atau membeli barang yang haram, serta pastikan asal barang itu dari mana. Nah, taib bukan sembarang hasil curian, bukan menjual barang milik orang lain, tapi yang tidak ada izin untuk menjualkannya. Nah, yang keempat, berhutang pada lembaga khusus. Jika pilihan untuk berhutang dipilih setelah pertimbangan yang bijak, nah, maka berhutanglah pada lembaga keuangan atau bank yang tidak mengambil keuntungan dengan sistem riba. Nah, contoh seperti KS, PPS, terus BMT, Fajar Bina Sejahtera. Nah, poin yang kelima,
Tanamkan sifat saling membantu atau ta'awun. Nah, saling bantu merupakan hal mulia eh, yang dapat menghindari riba. Nah, ketika masyarakat saling bantu, tentu taraf kehidupan dengan sendirinya akan terangkat. Nah, sehingga desakan kebutuhan ekonomi dapat teratasi. Di samping itu, bersedekah dan membantu orang fakir merupakan hal mulia yang pada hakikatnya tidak menyebabkan harta. Nah, kita berkurang justru kebalikannya. Terus poin yang keenam yaitu tanamkan sifat bersyukur dan merasa cukup atau qanaah. Nah, memiliki sifat qanaah dapat menghindarkan kita dari bahaya riba. Sifat qanaah dapat dilakukan dengan senantiasa bersyukur atas apa yang Allah berikan. Nah, kepada kita, sifat bersyukur membantu kita agar terhindar dari perasaan serba kekurangan dan agar terhindar dari kewalahan. Nah, rasa ingin memiliki sesuatu dan mudah iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, membuat kita dapat mudah membeli barang